informasikan debat publik itu akan kita laksanakan tanggal 28 November hari Sabtu jam 19.30. Rencananya debat publik akan disiarkan secara langsung live di Kompas TV. Jadi kita pilih Kompas TV hari Sabtu tanggal 28 November 19.30. Ini nanti bisa jadi informasi sosialisasi juga ke warga yang lain agar tidak perlu datang ke studio atau tempat lokasi acara, Pak. Cukup di rumah masing-masing karena kita sudah survei jaringan Kompas TV di Malang sampai waktu ngumpul bagus. Untuk persiapan debatnya, teknis secara garis besar adalah nanti ada moderator. Moderator itu yang menyiapkan bahan-bahan pertanyaan atau menyampaikan bahan pertanyaan kepada calon bupati dan bupati. Tetapi si moderator ini harus punya bahan pertanyaan. Bahan pertanyaannya adalah yang menyusun panelis. Sementara panelis ini kan jumlahnya terbatas, otomatis kita punya keinginan di Pemalang bikin semacam diskusi kecil agar bahan diskusi ini kemudian kita serahkan atau sampaikan kepada tim panelis untuk dikaji lebih detail, lebih fokus kira-kira apa yang akan ditanyakan kepada calon bupati. Kalau persoalan Pemalang itu kan banyak, makanya kita undang dari Dinsos, kemudian bicara terkait misalkan masalah-masalah sosial, kemiskinan, bantuan langsung tunai dan lain. Kemudian ada dari BPS, datanya kan lengkap. Banyak orang yang sebenarnya butuh data itu, tapi biasanya keterbatasan akses atau kadang tidak tahu bagaimana menggunakan internet, itu kan juga jadi masalah. Makanya BPS kita undang, kemudian ada dari tokoh masyarakat seperti dari TCU, kemudian dari Muhammadiyah. Ini kita undang juga dari teman-teman media. Saya undang dari wartawan Suara Merdeka, Mas Joko, kemudian dari kampus di Asoles sama Steve, sama kita juga undang kemarin pegiat media sosial, Pak. Karena ini kan lagi ramai internet nih, Instagram, Facebook, bahkan lebih ramai di sana dibanding kegiatan kami di lapangan sebenarnya. Nah ini kita ingin dapat perspektif mereka, anak muda yang bagaimana sih melihat Pemalang ke depan selama tak pula kami undang juga nanti yang akan memandu acara ini atau jadi bahan pemantik suci ini Bu Titin ini nanti materinya sudah Bapak Ibu semua dapatkan. Kemudian Pak Eliasa ini nanti akan memandu kita untuk untuk menajamkan kira-kira atau memfokuskan kira-kira kajiannya harus bagaimana, kira-kira apa yang akan kita sodorkan ke debat nanti. Terima kasih pimpinan rapat pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial dan Desa Pribadi Pak Sarwo Basuki, juga perwakilan dari BPS dan Bapak Ibu undangan dari berbagai unsur dari kami. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini telah memberikan kita karunia kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara fokus group discussion untuk membahas materi atau bahan-bahan apa yang akan diajukan di dalam debat publik. Sebenarnya yang akan kami sampaikan ini mengenai Gambaran Umum Kabupaten Malang, yang dalam hal ini tentunya data-data diproduksi secara legal oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Namun demikian nanti akan saya coba ulas, dan di sini ada narasumber yang lain, ada Pak Mudiarsa ya Pak bisa oh iya Mas Biasa, sehingga bisa membahas izin berdiri ya. Kalau ini dulu sebelumnya saya kenalkan diri saya dari Badan
Pembangunan Manusia dan Masyarakat, juga PLT, Kepala Bidang Sosial dan Budaya. Jadi membahas mengenai pembangunan manusia itu. Kemudian pekerjaan saya yang lain adalah sebagai dosen di IAIN Pekalongan di program pasca sarjana di IAIN Pekalongan. Gambaran Kabupaten Pemalang kita bisa melihat beberapa hal, seperti misalnya Bapak Ibu, karena kita orang Pemalang asli, tapi barangkali ada yang belum memahami kondisi real Kabupaten Pemalang ada di posisi seperti ini. Data diambil dari 2019, luas wilayahnya masih tetap. Kemudian ada 14 kecamatan dan 211 desa, tapi mungkin desanya sudah tambah. Sodong, Stari, ya, jadi 212 desa, kelurahannya 11 dengan jumlah penduduk secara apa berarti Pak? Secara de jure, de facto-nya ada di BPS, secara de jure-nya ada di ILB. Kemudian juga laki-laki perempuan tidak terlalu banyak, persentasenya hampir seimbang. Kemudian batas wilayah secara administratif kita melihat di sebelah utara ada Laut Jawa, sebelah timur ada Kabupaten Pekalongan, sebelah selatan ada Kabupaten Purbalingga, dan kita berbatasan sebelah barat dengan Kabupaten Tegal. Nah, di sini ada juga desa di masing-masing kecamatan dari Moga sampai Bodeh, dari dataran tinggi sampai ke dataran rendah. Tapi memang secara topografis amat sangat unik karena wilayah kita dibagi menjadi 3, dari wilayah pantai, kemudian dataran rendah, dan dataran tinggi. Kabupaten Pemalang ini seperti saya sampaikan ada dataran pantai, ini meliputi 17 desa dan 1 kelurahan. Untuk dataran rendah wilayah kita ini ada diduduki 69 desa dan 10 kelurahan. Dataran tinggi ini meliputi 76 desa. Coba kita lihat perbandingannya antara dataran rendah dan dataran tinggi, dan daerah pegunungan ini dibagi sebenarnya menjadi 2 yang berbatasan dengan langsung dengan Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya secara topografis ini dibagi menjadi 3, kita tentunya memiliki banyak potensi, baik potensi bidang kelautan, kemudian di sini produk-produk yang alam yang kita lihat di dataran rendah, hasil hortikultura yang sangat karakteristiknya ada di dataran rendah dan juga dataran tinggi. Kemudian, nah ini kita mulai dengan indeks pembangunan manusia. Jadi salah satu hasil pembangunan sebuah daerah ini ada indikator yang kita sebut dengan indeks pembangunan manusia. Nanti Pak dari BPS pasti sudah ada datanya banyak. Indeks pembangunan manusia di sini kita akan melihat bahwa penduduk itu mampu untuk mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Jadi ada indikator makro dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di manakah posisi hasil pembangunan kabupaten manusia di Kabupaten Pemalang ini? Karena pembangunan itu ada pembangunan fisik, ada pembangunan suatu, ada pembangunan gedung dan sebagainya, tapi kita tidak lupa bahwa ada pembangunan fisik dan hati manusianya. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Pemalang per tahun 2019 ini ada di angka 66,32%. 66,32 poinnya ada di situ. Kalau 2020 belum ya Pak, nanti 2020 Februari ada mungkin publikasi di Februari. Kita pakai data 2019. Kita lihat pada grafik ini, Kabupaten Pemalang sejak tahun 2015, 2016, 17, 18, 19 itu selalu naik trennya. Baik, bagus. Bahkan di tahun 2015 Kabupaten Pemalang itu termasuk 10 kabupaten
Indonesia. Tidak ragu-ragu, tahun 2015 Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di antara 10 kabupaten kota yang pertumbuhan angka IPR-nya itu tertinggi se-Indonesia. Jadi tidak main-main sebenarnya. Nah, tren kenaikan IPR ini melampaui target di RPJMD kita yang ada di Perda 12 tahun 2016, rencana pembangunan jangka menengah daerah itu sudah melebihi target. Oke, jadi yang ditargetkan tahun ini, tahun 2020 targetnya 65. Tapi kita di tahun 2019 saja sudah mencapai 66,32. Jadi secara regional dan kita angka pertumbuhan indeks pembangunan manusianya ini sudah bagus, naik terus. Nah, tetapi jika dibandingkan dengan, sebenarnya kita ingin membandingkan ya Pak PSG, tidak dibandingkan, tapi bagaimana kita juga punya posisi kita. Posisi IPR dibandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional, kita masih ada di bawahnya tingkat provinsi ini. Dari 71,39 kita baru 66,32. Nasionalnya sudah 71,73. Nah, sebenarnya kalau daerah itu mempunyai potensi, mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Tapi kalau kita melihat trennya selalu naik, ini sudah menjadi satu prestasi sebenarnya. Nah, kenyataannya jika dibandingkan dengan kabupaten kota tetangga, IPR kita itu ada di kabupaten, di atasnya Kabupaten Brebes sedikit. Kemarin ketemu Kabupaten Brebes agak marah-marah itu memang. Bisa malah nyari lagi. Kemarin tahun 2018 IPR kita ranking 35. Ya, di angka 65,67 itu hanya kaca 0,01 dengan Brebes ya. 65,68 di Brebes kemarin. Kita buncit di angka ranking 35. Tetapi di tahun 2019 kita ada di atas Brebes. Jadi ranking 34 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dengan Kabupaten Tegal kita ketinggalan agak 2 poin ini. Ini 66 koma, ini 68. Oke. Dengan Batam juga, apalagi dengan Banyumas. Ini Banyumas malah melebihi provinsi. Ya, kabupaten dengan IPR lebih tinggi dari IPR provinsi. Banyumas leading terus. Nah, kita ada di posisi agak buncit dari 35 kabupaten kota, kita nomor 34. Nanti dikoreksi ya Pak, dikoreksi ya kalau ada kesalahan. Nah tadi dari IPM yang 30 yang 46,32 ini pembangunan manusia Kabupaten Malang ini ternyata masing-masing indikator makro itu kita akan melihat indikatornya seperti apa. IPM kita dari usia harapan hidup itu 73,22 tahun. Artinya nanti saya salah koreksi. Anak yang lahir di tahun 2019 itu memiliki harapan hidup 73 tahun 22 bulan. Artinya umurnya itu segini rata-rata, ya. Ini karena apa? Karena banyak faktor pendukung seperti fasilitas kesehatan semakin bagus, perilaku hidup juga semakin bagus, sehingga anak yang lahir tahun 2019 ini memiliki ekspektasi atau harapan hidup sampai 73 tahun. Entah kalau yang lahir tahun-tahunnya Pak Saru Marzuki tidak tahu, tapi Pak Saru Marzuki sudah sampai 50 berapa persen Pak? Pensiun lah. Oh, masih tahu. Nah ini, itu termasuk yang
Ini artinya hampir kelas 12. Artinya pada tahun 2019 anak yang berusia 7 tahun, tahun 2019 usianya 7 tahun, berarti lahir di 2012 ya. Ini mempunyai harapan sekolahnya sampai kelas 12, berarti SMA kelas ini dikarenakan Kabupaten Malang dalam akses pendidikan, kemudian fasilitas infrastruktur pendidikan itu sudah bagus. Nih, rata-rata lamanya sekolah di Kabupaten Malang ini menjadi masalah ini. Hanya 6,41. Ini kalau 6 tahun berarti SD, ya. SMP enggak sampai kelas 1 dulu. Tapi ini artinya apa? Orang Pemalang yang usianya 25 tahun ke atas, 25 tahun ke atas itu rata-rata lulusan SD. Ya, berarti SDM kita baru segini. Tuh, kebangunan manusia dapat. Nah, tingkat pengeluaran per kapita Kabupaten Pemalang ini baru salah disebut hanya 8.546.000 per tahun. Ini kalau dibagi 12 per bulannya berapa ya? 700.000 ya pengeluarannya segitu. Ini juga masih menjadi pertanyaan, pengeluaran segitu itu karena masyarakat yang ada di sana tadi kan di desanya ada banyak di pegunungan itu. Apa karena di sana sudah bisa ada panen sendiri, sayuran sendiri sehingga pengeluaran per kapitanya nanti kita tanyakan. Jadi ujung pangkal tolaknya di Malang ini masalah hidup, masalah harapan sekolah, ini ujungnya permasalahan di tingkat kemiskinan. Jadi kemiskinan sumber utama yang mengakibatkan kita ini menjadi harapan hidupnya nanti berapa tahun, sekolahnya rata-rata berapa tahun, tingkat kesehatannya bagaimana, adalah sumber utama adalah kemiskinan yang ada di Malang. Dan itu ada upaya penanganan secara serius dari semua pihak sehingga sentralitas terhadap orang-orang miskin perlu diperhatikan secara utuh. Artinya semua elemen, semua stakeholder yang ada di Malang betul-betul programnya itu mengarah pada kemiskinan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, kalau tidak mengarah pada hal yang bersifat kemiskinan, tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga di peran daerah dan peranan dasar ini sangat diutamakan, itu yang meliputi tentang sosial, itu peras desa, merawat kesehatan, pendidikan ini sangat luar biasa. Sehingga saya harapkan nanti yang akan datang dari peran dasar ini yang ada 6 ini untuk diutamakan karena akan mendongkrak semuanya terhadap perubahan pembangunan di Malang. Harapan saya sih Catur Raja Watu nanti bisa lebih mengkoordinasikan antar OPD sehingga penanggulangan kemiskinan tadi seperti disampaikan Pak Mas Duki lebih terkoordinasi dan nanti lebih berdaya guna lagi.